Baiklah Bapak hadirin yang kami hormati, berikutnya kita simak laporan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro kepada Bapak Sukaini MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Hajah Anna Muamanah. Yang kami hormati Pak Kapolres Bojonegoro. Yang kami hormati Pak Dandim 0813 Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Camat Kanor dan Sumberjo, tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai pedagang pasar daerah Maju Raya unit Mejus Royo. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri kegiatan peresmian pada pagi hari ini. Dan perlu kami laporkan kepada Ibu Bupati bahwa pasar ini dibangun di atas tanah milik pemerintah Kabupaten Bojonegoro seluas 2.932 meter persegi dan dibangun dengan 2 lantai. Sejumlah lantai bawah yaitu toko, bedak, los, dan lesehan 180 unit, dan lantai 2 toko, bedak, los, lesehan juga 229 unit dengan jumlah semua 417 unit. Adapun sarana prasarana yang ada yaitu toilet ada 9 unit, rel untuk disabilitas dan pengunjung ada disediakan. Terus nanti ini para pengunjung saat belanja yang bersangkutan kita beri sarana yaitu troli. Kita beri troli sehingga kita sudah benar-benar tidak tradisional, tapi ada semi modernnya. Nah, Ibu Bupati yang terhormat, perlu kami laporkan dan kami sampaikan kepada audien pada pagi hari ini, mohon izin, pasar ini sudah berkali-kali mau dibangun oleh pemerintah, tetapi tidak bisa karena adanya kepentingan pemerintah desa Seroyo dan pemerintah desa Mejuwet, yaitu kecamatan Sumberjo dan Kanor. Nah, oleh karena itu ketika Ibu Bupati memerintah kepada kami berbagai arahan petunjuk beliau, kami melaksanakan tugas di lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala desa Seroyo dan Mejuwet, termasuk tokoh masyarakat, paguyuban, pedagang, semua kami lakukan koordinasi. Alhamdulillah pada tahun 2019 tepatnya bulan Juli itu semuanya berjalan lancar, dan oleh beliau Ibu Bupati kami langsung diperintahkan untuk melakukan perencanaan dengan petunjuk beliau berbagai teknis, maka kita lakukan. Dan pada akhir Desember itu kita lakukan perencanaan 2019. Namun karena Covid dan ada perubahan ketentuan dari Kementerian PUPR, maka itu mundur. Dan alhamdulillah pada bulan Juni 2020 ada pemenangnya, dan pertengahan Juli kita lakukan pembangunan dengan berbagai cara teknis strategi. Misalnya salah satunya adalah atas petunjuk beliau Bupati, ketika membangun lantai pertama, peletakan batu pertama, maka kita sudah membangun konstruksi baja WF kanal H di lantai kedua.
sehingga pada saat lantai pertama ini selesai, maka lantai 2 juga selesai. Nah, ini atas petunjuk beliau Ibu Bupati kita lakukan berbagai cara, termasuk shift itu 1, shift 2, shift 3. Unskill shift pertama tidak diikutkan pada shift kedua dan ketiga, kecuali tenaga skill. Alat berat kita juga lakukan penambahan dan tentunya itu tetap kita menjaga kualitas pembangunan. Jadi tidak berarti cepat, tetapi pembangunannya tidak kuat. Nah, ini sudah kita tata setiap 3, 4, 5 hari beliau Ibu Bupati ngontrol kepada kami progresnya sampai mana, kurang apa dan sebagainya. Nah, strategi teknis lainnya adalah bahwa ketika kita lakukan misalnya mau membuat pondasi lubang, maka lubang itu belum dibuat, maka ram-raman besi sudah tersedia. Jangan sampai nanti lubang dibuat baru ngeram. Nah, ini waktunya hilang. Nah, oleh karena itu atas petunjuk beliau Ibu Bupati, semua kita lakukan dengan cepat dan syukur alhamdulillah selama kurang lebih juga 5 bulan seperti Pasar Banjarjo ini bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal pasar ini para pedagang juga sudah menyetujui ketika kami lakukan sosialisasi penempatan undian dan rencana peresmian di Balai Desa Mejuwet, dan alhamdulillah semua sudah setuju, walaupun pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Dinas Perdagangan pada saat itu melakukan penyisiran. Jadi yang toko ditutup, gudang disewakan itu ditarik. Namun demikian semuanya sudah setuju dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya Ibu Bupati yang terhormat, saya mohon dengan hormat panjenengan nanti bisa ke lokasi, bisa tinjau bersama Bapak Forkopimda, dan mungkin ada sesuatu hal yang bisa diberikan petunjuk kepada kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya kita dengarkan dan simak bersama sambutan Bupati Bojonegoro yang terhormat Ibu Ana Maulana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dandim 0813 yang saya hormati, Bapak Kapolres Bojonegoro yang saya hormati, Dinas Perdagangan Bojonegoro, Pak Camat Kanor, Pak Camat Sumberjo, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pedagang yang nanti akan menempati Pasar Maju Raya. Pertama, ini adalah peresmian yang kedua di tahun 2020 ini untuk sarana prasarana perdagangan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Termasuk kenapa namanya ganti Maju Raya. Oh, nama kok mesra, ini nggak pakai pacar, ini nggak dipakai pasar, dipakai pacar, saya bilang gitu aja. Ya, bikin nama itu yang harus optimis, menggambarkan orientasi gimana ke depan. Saya bilang kalau namanya mesra, ini bukan dipakai pasar, tapi dipakai pacar, saya bilang tak ganti. Saya bilang jangan dipasang dulu, tutup dulu. Terus saya tunggu sore hari, saya kasih nama. Pagi-pagi saya lewat sini, kok pasar mesra siapa segawe? Tak telepon, tetek Pak, nggak sampai jam harus tetek sih, dilepas maksudnya Pak Kapolres, lepas. Sebentar nanti sore saya kasih jawaban, saya tak mikir dulu yang memberikan nama itu adalah motivasi, spirit dan sebagainya. Maka Maju Raya, maju karena dengan pasar ini pedagang bisa maju kehidupannya, pedagang bisa maju ekonominya. Kemudian raya karena ini adalah dua desa digabungkan jadi satu. Yang dulu katanya Pak perdagangan apa eker-ekeran katanya orang Jawa, dispute. Gimana sudah serahkan ke Pemkab, nanti Pemkab yang penting tujuannya untuk pelayanan ya. Nah, kemudian
Memang Pemkab salah satu program adalah revitalisasi pasar, dan ini sudah kami laksanakan di beberapa titik, termasuk nanti tahun 2021 kami juga akan merevitalisasi beberapa pasar lagi. Saya katakan pasar Tradmat. Coba ini bisa berhenti sedikit nggak? Namanya Tradmat, tradisional dan modern. Jadi tradisionalnya harganya tradisional, maksudnya sayurannya tidak mahal sekali seperti di supermarket. Mungkin belanja ikan tidak semahal belanja di supermarket, belanja beras tidak seperti di supermarket. Tradisional adalah harganya harga tradisional, tapi sarana prasarana seperti pasar modern. Apa itu? Bersih. Kemudian ada klasifikasi, mana sayur basah, mana sayur kering, mana ikan, mana jualan ayam, mana jualan daging harus terpisah. Kemudian ada misal kosmetik, ada mungkin elektrik, ada mungkin baju dan harus terpisah. Kemudian tadi Pak Dinas menyampaikan adanya sarana troli, ini salah satu untuk biar tidak ditenteng-tenteng, mbah-mbah sing sepuh-sepuh tidak nenteng-nenteng sayuran dengan berat dan sebagainya. Ini kami apresiasi atas inovasi dari Dinas Perdagangan memberikan sarana prasarana untuk warga belanja di Pasar Majuraya. Kemudian berikutnya saya harapkan pasar ini tidak menjadi rumah tugu, tidak menjadi rumah hantu. Artinya apa? Yang punya toko harus menempati dipakai jualan, tidak boleh digunakan dagang, tidak boleh digunakan gudang. Kalau digunakan gudang, tetangganya ikut lagi, sebelahnya sepi, pindah keluar, pindah lagi ke halaman pasar, pindah lagi ke jalan, jadi semrawut ya, semrawut. Kemudian ini juga aset pemerintah, aset negara yang dikuasai kepada pemerintah kabupaten, maka aset ini harus dijaga, dirawat dengan baik. Manajemen pasar harus mengerti manajemen yang baik, kemudian dirawat dengan baik ya. Dan kemudian siapapun yang menggunakan pasar ini bukan memiliki, sekali lagi tolong ini dihayati betul, tidak memiliki pasar tetapi menyewa di pasar sepanjang kesepakatan bersama sesuai, maka Bapak Ibu saged jualan di sini sampai kapanpun. Ini bukan hak milik, bukan hanya kita itu menyewa, retribusi kepada pemerintah. Untuk apa retribusi? Retribusinya saya yakin bisa masuk ke pemerintah 100%. Kita siapkan manajemen untuk merawat, untuk pengembangan, termasuk juga untuk revitalisasi pasar-pasar yang lain ya. Terutama nanti Pak Dinas tolong dicek dulu apakah parkirnya sudah sesuai tempatnya, termasuk penghijauan ya. Kami harapkan nanti setelah ini tidak banyak tenda-tenda. Kalau tenda-tenda di depan sudah pada dibikin pada selempar-selempar ya langsung kotor lagi ya, eman-eman. Demikian sambutan dan juga pengarahan dari saya. Sekali lagi seluruh pedagang kami terima kasih atas kerjasamanya, dan juga terima kasih yang nanti bisa ikut merawat serta dalam pasar ini sehingga pasar ini menjadi ramai. Ramainya pasar tergantung pedagang. Apa itu? Barangnya bagus-bagus, kualitasnya bagus-bagus, harganya murah, pasti pembeli datang. Jadi ramainya pasar bukan tergantung bupati. Kalau regane larang, orang pasti pindah. Jadi ramainya pasar tergantung pedagang, harganya murah, kualitas bagus, ya toh, mutu bagus, parkir gampang, sejuk, nyaman, pasti ramai pasarnya. Ya, sepakat nggih? Makasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penekanan tombol sirene. Untuk itu kami silakan Bapak Kapolres dan Bapak Dandim untuk mendampingi. Baiklah, selanjutnya berkenan Ibu Bupati untuk menekan tombol sirene dalam hitungan 3, 2, 1. Baik teman-teman, Bapak hadirin, dan inilah peresmian Pasar Daerah Majuraya Unit Mejuwet Seroyo telah resmi diresmikan oleh Bupati Bojonegoro. Dan selanjutnya berkenan Ibu
untuk melakukan pembuntingan untaian bunga melati. Bojonegoro di sini, kenangan akan terpatri di dalam hati. Baik, dan selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan prasasti peresmian Pasar Daerah Maju Raya unit Mejubat Seroyo yang nantinya dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pasar.